Baik, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini pemirsa. Mas Badi, ini tadi kalau kita lihat di DPR, PU juga sudah mulai terkena nih ya, dari angka 110 triliun cukup banyak penghematannya sampai di angka 29 tadi ya. Nah betul. Ini tadi sudah di-spill juga oleh Pak Menteri, ternyata strateginya cukup banyak kok yang ternyata bisa dilakukan dengan penghematan anggaran tersebut. Jadi tidak perlu panik juga sebenarnya, gimana nih Mas Badi? Ya, saya kira benar juga sih ya Pak Menteri ya. Kalau ini kan soal apa ya, soal komitmen sebenarnya, soal komitmen efisiensi penggunaan keuangan negara ya, uang negara diefisienkan, diirit-irit gitu ya untuk untuk rakyat kan kayak gitu. Nah misalnya tadi kalau kita belajar dari apa yang disampaikan Pak Menteri maupun hasil yang terbaru dari dari DPR misalnya, PU yang dipangkas sangat besar sekali kan kayak gitu, dari 81 triliun jadi 29 misalnya. Ini kan memang harus ada telaah lebih dalam ya, kajian kan, karena PU ini kan ngurusi infrastruktur. Betul. Infrastruktur yang ini kemungkinan besar juga akan banyak berdampak pada masyarakat secara langsung, ekonomi masyarakat, dan kita juga tahu bahwa infrastruktur memiliki kontribusi yang cukup besar di dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi kan kayak gitu. Nah, ketika kemudian terjadi pemangkasan yang cukup yang besar, hampir di atas 60% misalnya kayak gitu, ini perlu betul-betul kajian yang dalam ya terkait dengan ini, karena kita kan tahu ya, tidak semua setiap kementerian itu punya program masing-masing yang itu sekiranya memang perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah disusun oleh kementerian kan kayak gitu. Misalnya kita memang bersepakat bahwa jangan sampai program-program kementerian itu hanya melanjutkan anggaran tahun kemarin, gitu, tanpa ada proses review yang baik, yang ketat kan kayak gitu. Sehingga, karena akan menjadi beban kalau gitu ya Mas? Iya betul, akan menjadi beban. APBN kita kan akan terus terkuras untuk hal-hal yang sifatnya tadi, misalnya soal administrasi. Kalau di surat edaran Kementerian Keuangan itu kan ATK yang paling besar potongannya sampai 90% misalnya. Bahkan diklaim itu sampai di angka saat ini kalau efisiensinya itu berjalan 44 triliun misalnya, itu kan angka yang sangat besar sekali kan ya. Selama ini tahun-tahun kemarin berarti hilang begitu saja 44 triliun kan misalnya kayak gitu. Nah itu kan hal yang sangat penting, bagaimana kemudian pemerintah betul-betul berkomitmen serius gitu loh untuk mencapai target efisiensi itu, sehingga program-program yang tetapi jangan sampai kemudian, ini catatannya ya, tetapi jangan sampai kemudian ini berimbas pada kualitas pelayanan terhadap publik. Itu dia. Kan kayak gitu ya. Bahwa efisiensi itu menjadi sangat penting, tetapi di satu sisi juga ada pelayanan kepada masyarakat yang perlu dipertimbangkan. Nah, agar efisiensi ini betul-betul efektif. Oke, jadi efisiensi ini bisa dilakukan ternyata di hal-hal yang sebenarnya tidak begitu substansial dan masih terus berjalan yang menjadi prioritas dari kementerian. Makanya dari 16 item belanja yang di surat keputusan Menteri Keuangan itu kan belanja-belanja rutin mereka sebenarnya, ya kan, kayak misalnya sewa gedung. Ya, kita kan jadi kontraproduktif sebenarnya kebijakan efisiensi ini. Di satu sisi efisiensi jalan, di satu sisi pemerintah juga menambah kementerian kelembagaan misalnya kayak gitu kan, yang dimana tadi misalnya taruhlah dari satu direktorat jenderal jadi kementerian misalnya, dari satu direktorat jadi kementerian kayak gitu kan. Ini kan jadi problem sebenarnya. Di satu sisi efisiensi baik, di satu sisi ini ada problem di sini. Nah itu sudah dipikirkan belum sih menurut Mas Badi oleh seorang Presiden Prabowo Subianto? Seharusnya itu sudah masuk agenda tim transisi kemarin. Harusnya ya, bahwa sudah berhitung ya seharusnya ya. Artinya tim transisi harusnya sudah berhitung betul bahwa kekuatan APBN kita itu seperti apa, ketika kemudian dilakukan penambahan kementerian atau lembaga itu akan seperti apa impact-nya terhadap anggaran itu kan kayak gitu, sehingga ini betul-betul clear gitu loh. Jangan sampai kemudian ini justru menimbulkan persoalan baru, bahwa struktur yang gemuk itu menjadi beban baru bagi APBN kan kayak gitu. Nah, efisiensi dampaknya kan kementerian-kementerian yang baru dibentuk belum jalan sudah dipotong dulu anggarannya kan kayak gitu. Nah, harus memutar otak itu Pak Menteri. Gimana Pak Menteri? Karena termasuk yang baru loh ya. Kalau saya sudah antisipasi sebelumnya. Jadi dari sebelumnya saya sudah sampaikan kami ini kementerian baru. Ya, kami punya kantor wilayah seluruh Indonesia, unit pelaksana teknis.
kami kementerian baru tapi termasuk 10 besar karena kan punya kanwil kan. Kementerian lain kan nggak punya kanwil. Jadi strategi dan siasat yang saya lakukan adalah lobby KPK. Hasil sitaan. Di Bandung, Jawa Barat aja saya ambil 3. Dikasih oleh KPK. Jadi tidak perlu sewa gedung, Pak. Tinggal minta ke KPK. Mereka lihat itu memang sesuai dengan kebutuhan, dikasih. Karena kembali lagi untuk kepentingan negara. Kepentingan. Jadi ini kecerdasan berpikir aja menurut saya. Saya dapat 3 kok. Kalau bangun gedung baru itu mungkin mencapai sekitar 50 miliar lebih atau 100 M. Tapi saya dapat 3 gedung yang bagus. lobby itu tadi ya Pak Menteri? Bagus, besar, semua hampir mencapai ratusan miliar gratis oleh KPK. Jadi saya sekarang antisipasi adalah meminta seluruh Indonesia misalnya, mudah-mudahan KPK dengar nih, saya minta lagi untuk Sabang sampai Merauke yang hasil sitaan. Selama ini orang rampok, orang nyuri, KPK langsung ngasita, ada seluruh Indonesia hampir ada. Karena itu ya usaha dan lobby yang kita lakukan adalah meminta. Termasuk juga siasat yang saya lakukan adalah kantor-kantor Kementerian Hukum HAM dan imigrasi yang di daerah kita bagi ruangan. Saya pikir cukup lah kalau hanya strategi penghematan dan bagaimana antisipasi itu cukup. Saya mau sampaikan begini, sekarang ini kan bangsa ini harus punya visi, Pak. Bangsa ini harus punya visi. Setiap pemimpin itu selalu punya visi. Visinya Bapak 5-10 tahun pertama kemarin, terakhir kemarin, itu adalah visi membangun infrastruktur, tapi mengabaikan soal sumber daya manusia dan ekonomi. Ini yang sekarang ini adalah infrastruktur kita kurangi dulu, baru kita orientasinya manusia, yaitu bagaimana meningkatkan kecerdasan. Itu yang disampaikan Presiden ya Pak Menteri ya? Bagaimana meningkatkan kecerdasan knowledge-nya. Kemudian yang kedua keterampilannya. Kemudian mental dan moralnya. Supaya apa? 2045, sekitar 10 tahun lagi kita mampu mempengaruhi Asia. Kemudian 2045, kita dengan kemampuan kecerdasan sumber daya yang hebat, kita bisa memimpin Asia. Jadi gini, selain infrastruktur yang tersedia, bagus, terima kasih kepada Pak Jokowi. 10 tahun sudah bangun. Menyediakan infrastruktur tersebut. Nah, sekarang infrastruktur yang apa yang perlu dilakukan? Menurut saya gini. Infrastruktur yang 3, 1 rehabilitasi, kemudian yang kedua maintenance, yang ketiga membangun baru. Membangun baru dikurangi dulu, cukup rehabilitasi dan maintenance. Karena konektivitas darat, laut, udara di Indonesia terjaga. Jalan jembatan sudah terkonek. Nah, sekarang berarti bangun barunya dikurangi. Maka 81 triliun yang berkurang dipotong, menjadi itu menurut saya menjadi 29. Itu nggak masalah. Tidak ada problem. Kemudian uang itu kita alihkan untuk membangun manusia. Jadi selain infrastruktur yang bagus, manusia yang berkualitas, 10 tahun lagi kita memimpin Asia dan bukan memimpin, mempengaruhi Asia. Kita mampu menjadi negara mampu mempengaruhi Asia dan 2045 kita memimpin Asia. Itu aja. Jadi ternyata cukup banyak yang dilakukan ya, yang dikerjakan oleh seorang Menteri HAM ini cukup banyak di 105 hari pertama ya Pak. Banyak. Makanya DPR bilang kamu harus jadi LSM, kamu harus turun lapangan bersama rakyat supaya nanti kayak kerja-kerja Komnas HAM, LSM, aktivis. Nggak bisa, saya menteri yang mempengaruhi membangun peradaban bangsa. Mas Badi sedikit mungkin? Ya, saya kira tidak semua kementerian baru nasibnya sebaik Pak Pinggai ya. Kementeriannya Pak Pinggai kan banyak juga kementerian yang hari ini belum punya gedung, masih numpang di kementerian-kementerian atau sewa gedung yang lain, yang saya kira itu juga menjadi ruang efisiensi yang betul-betul bisa didorong oleh pemerintah kan kayak gitu. Karena kan tadi disampaikan oleh pengalaman Pak Pinggai misalnya bahwa aset negara itu sangat banyak yang bisa dioptimalkan untuk misalnya gedung-gedung itu bisa dipakai oleh kementerian-kementerian baru sehingga tidak perlu menyewa. Tetapi faktanya sewa gedung itu berjalan, gitu kan. Sewa gedung itu tetap berjalan di beberapa kementerian, di beberapa kementerian. Baik, singkat saja Pak Menteri. Kantor saya tidak sewa, kantor milik sendiri, tinggal minta KPK juga kooperatif, mereka bantu, udah selesai. Baik, mungkin ini tadi yang dimaksud
kreatif funding atau pembiayaan kreatif ya ternyata sudah diberikan begitu banyak siasat-siasat dan juga resepnya dari Kementerian HAM untuk bagaimana menyikapi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penghematan anggaran yang dilakukan cukup besar, 306 triliun rupiah. Kita harapkan penghematan ini betul-betul bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Menteri Hak Asasi Manusia Pak Natalius Pigai malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Badi terima kasih juga sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.